جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Di suatu pagi yang cerah, ibu sedang mengamati tanaman-tanaman yang indah yang berada di kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Isi, teman-teman. Ya, how are you today? I hope all of you in a good condition. Oke, Miss Isi, alhamdulillah fine too, thank you. Oke teman-teman, sebelum kita masuk, yuk kita tepuk dulu. Ya, seperti yang 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Miss Sisi pernah mengajarkan. Kalau Miss Sisi tanya, apa kabar teman-teman? Kalian menjawab, alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes, yes, yes. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Oke teman-teman, setelah kita tepuk tadi, tepuk semangat ya. Tentunya kalian di rumah juga pasti semangat. Nah, hari ini kita masih belajar di tematik bahasa bermuatan IPA. Pada tema 6, subtema 3. Ya, tentang apa teman-teman? Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hewan. Kali ini makhluk hidupnya adalah tanaman atau tumbuhan. Oke teman-teman, ya kali ini kita akan belajar tentang tanaman atau tumbuhan. Bagaimana cara merawat tanaman atau tumbuhan. Nah, kali ini kita akan melihat tanaman tersebut. Tapi sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu, biar kita lebih semangat lagi belajarnya teman-teman. Yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, ya, kita nyanyi dulu yuk. Lagunya tentang tanaman pastinya. Bagaimana lagunya? Tadi sudah sempat diputar ya, seperti lagu yang tadi yang sudah kalian dengar sebelum kalian lihat video penjelasan Miss Sisi. Ya, lagu lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Nah, lagunya seperti itu teman-teman. Boleh kalian lanjutkan ya nanti di rumah. Oke teman-teman, kali ini Miss Sisi akan perlihatkan. Miss Sisi punya satu pohon tanaman ya, satu tanaman ya. Tanaman ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kita lihat ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat tanaman apa yang Miss Sisi bawa hari ini. Nah, ini adalah tanaman cabai atau pohon cabai teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau mengenal bagian dari tanaman cabai ini sendiri. Tentu kalian sudah tahu ya, apa saja kira-kira bagian tanaman
dari tanaman ini ya, dari tanaman cabai ini. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang fungsinya teman-teman ya. Jadi judul kali ini kita akan belajar bagian tanaman dan fungsinya ya. Bagian tubuh tanaman dan fungsinya. Oke, sekarang kita lihat. Oke teman-teman, seperti yang kalian tahu, kenapa kita belajar tentang tanaman. Kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hewan. Nah, yang seperti yang sudah Sisi bahas minggu yang lalu, kenapa kita harus belajar tanaman dan hewan, mengenal hewan dan tanaman, bagaimana cara merawatnya dan sebagainya, karena balik lagi dari ke penjelasan kemarin bahwa hewan dan tanaman itu adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Allah. Karena itu kita kenapa kita harus belajar, biar kita selalu menghargai makhluk hidup yang berada di sekitar kita, gitu ya. Nah, kali ini kita akan melihat tanaman cabai yang sudah ada di hadapan kalian. Nah, teman-teman, ini adalah tanaman cabai ya, tanaman cabai. Nah, kemudian bagian tubuhnya yang akan kita pelajari kali ini ada apa saja? Ya, pertama kali teman-teman ini pasti tahu. Ini adalah daun, betul sekali teman-teman. Nah, daun ini kalian tahu nggak? Daun ini memiliki fungsi untuk memasak atau mengolah makanan dan air untuk menjadi oksigen. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan sinar matahari. Nah, proses ini sering disebut dengan proses fotosintesis. Nah ya, coba kalian bayangkan ya, Masya Allah ya, dari daun ini bisa menghasilkan oksigen. Makanya kenapa kalau di rumah kita banyak tanaman, ketika pagi hari udaranya akan jadi lebih sejuk. Nah, lalu teman-teman, bagian selanjutnya, bagian tubuh tanaman selanjutnya adalah ini teman-teman. Nah, perhatikan. Ini adalah yang kita sebut dengan batang ya. Ini adalah batang teman-teman, lihat ya. Ini batang. Nah, kalau batang ini berfungsi untuk mengalirkan air dan makanan teman-teman dari bawah atau dari akar ke daun. Gitu ya, makanya daun itu bisa memproses atau mengolah air dan makanan itu menjadi oksigen. Jadi dari batang teman-teman ya, dari batang ini yang mengalirkan ke daun. Oke teman-teman, bagian tanaman selanjutnya adalah ini, kalian perhatikan nih yang warna putih ya. Nah, ini adalah apa yo? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali, ini adalah bunga. Ya teman-teman, ini adalah bunga. Nah, kalau bunga itu berfungsi sebagai alat berkembang biakan dengan cara menghasilkan buah dan biji nih. Jadi dari bunga ini dia sebagai alat berkembang biakan dan menghasilkan buah dan biji. Nah, satu lagi fungsinya untuk mempercantik tanaman. Nah ya, kalau mamah kalian di rumah saja kalau taruh bunga di meja itu mempercantik ruangan kan? Nah sama, kalau ini untuk mempercantik tanaman. Oke, bagian tanaman selanjutnya adalah ini teman-teman. Nah, coba kalian lihat di tanaman ini ada apanya nih, yang merah-merah atau yang masih hijau? Nah, ini apa namanya teman-teman? Ya, betul sekali, ini namanya buah. Ya, buah cabai. Nah, ini buah ini berfungsi untuk menghasilkan apa? Nah, ini berfungsi untuk menghasilkan biji. Ya, jadi di dalamnya ini ada biji untuk menghasilkan biji ya teman-teman ya. Nah, bagian selanjutnya yang paling bawah nih teman-teman ya. Nah, ini Miss Sisi sudah ambil sedikit ya contohnya. Ini adalah, kalian tahu ya, ini apa? Ini adalah akar teman-teman, betul sekali. Nah, kalau akar ini berfungsi untuk menyerap air dan makanan dari tumbuhan teman-teman. Nah, jadi kalau kalian menyiram ya
kemudian diserap oleh si akar. Oke teman-teman, terakhir bagian tanaman yang akan kita pelajari hari ini adalah ini. Nah, kalian lihat. Nah, ini kan tadi buahnya ya. Nah, di dalam buahnya itu ada biji teman-teman. Nah, dari biji inilah ya, biji ini memiliki fungsi untuk menghasilkan tanaman baru teman-teman. Ya, jadi bijinya ini bisa ditanam lagi dan menghasilkan tanaman cabai yang baru. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah beberapa bagian tubuh tanaman ya. Sekarang kita ulangi lagi ya. Nah, yang pertama adalah tadi ada daun teman-teman. Daun itu berfungsi untuk apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, daun itu berfungsi untuk mengolah makanan dan air ya dengan bantuan sinar matahari untuk menghasilkan oksigen. Nah, proses itu disebut dengan proses fotosintesis. Betul sekali. Lalu ada apa lagi teman-teman? Ada batang. Ya, ada batang. Nah, batang itu berfungsi untuk mengalirkan air dan makanan dari akar ke daun. Ya, betul sekali. Nah, ini ya fungsi dari batang. Ya, lalu yang ketiga ada apa lagi tadi teman-teman? Ada akar, betul sekali. Yang ketiga ada akar. Nah, akar itu berfungsi untuk apa? Untuk menyerap air dan makanan dari tanaman. Iya. Yang keempat ada apa lagi? Yang keempat itu ada bunga. Nah, bunga ini sebagai apa teman-teman? Sebagai alat berkembangbiakan. Iya, betul sekali. Juga bisa untuk mempercantik tanaman, ya. Lalu selanjutnya ada buah. Betul sekali. Ada buah. Nah, kalau buah itu berfungsi untuk menghasilkan biji. Iya. Terakhir tadi ada biji. Nah, kalau biji berfungsi untuk menghasilkan tanaman baru. Betul, kalian hebat semua. Good job teman-teman. Kalian bisa menjawab pertanyaan dari Miss Sisti. Oke teman-teman, Miss Sisti yakin kalian semua bisa mengerjakan worksheet dan menjawab worksheetnya dengan baik ya. Miss Sisti doakan mudah-mudahan materi kali ini tentang mengenal bagian tubuh tanaman dan fungsinya bisa bermanfaat buat kalian semua yang di rumah pastinya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung kepada guru kelasnya, guru kelas masing-masing ya. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita akhiri hari ini, pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, sebelum Miss Sisti akhiri, dengarkan pantun dari Miss Sisti ya. Jalan-jalan ke kota Padang, pergi bersama Miss Sisti. Jangan lupa doakan saya berumur panjang supaya kita berjumpa lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next week.